Semua hal yang berbau jadul itu menarik buat ditelusuri dan dikenang lagi. Kalau nggak menarik, maka nggak bakal ada festival atau kegiatan yang berbau tempo dulu. Koleksi benda-benda kuno dan antik atau restoran yang didesain ala jadul. Bicara soal iklan jadul nggak bakal ada habisnya ya. Kamu tahu kan bikin iklan itu nggak gampang karena butuh kreativitas tinggi. Nah, lalu bagaimana iklan super jadul mempromosikan produk mereka dengan menarik tapi menggunakan peralatan yang tidak secanggih zaman sekarang? Yang pertama iklan sabun cap tangan. Tahun 1951-an ada sabun cuci yang bernama sabun cap tangan. Selain tulisan sabun cap tangan, ada tulisan Sunlight Zip dalam bungkus sabun tersebut. Nah, ternyata Zip adalah bahasa Belanda untuk kata sabun. Sunlight bisa berarti merek sabun tersebut. Sementara itu, di Belgia dan Belanda juga memang ada sabun dengan nama Sunlight Zip. Jadi, merek sabun ini sebenarnya apa ya? Cap tangan atau Sunlight? Ejaan lama masih digunakan di iklan ini, begitu juga gambar ibu-ibu di iklan cetak ini yang tampak menggelung rambutnya dan mencuci kain jarik. Sabun cuci juga masih berupa sabun batangan, bukan sabun cair atau serbuk seperti yang banyak digunakan saat ini. 2. Iklan susu. Ternyata susu kalengan juga sudah tersedia sejak zaman dahulu. Kamu yang lahir di akhir tahun 80-an mungkin masih mengenali susu kental manis cap nona yang dulu sempat begitu booming. Susu Ovaltine ternyata juga bukan produk baru loh. Yang ketiga, iklan lampu Osram. Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu untuk pertama kalinya pada tahun 1879. Sejak saat itu, lampu mulai banyak digunakan di berbagai belahan dunia. Tapi iklan lampu zaman dulu tentu jauh beda dengan zaman sekarang. Salah satu contohnya adalah lampu Osram yang ternyata sudah ada di Indonesia pada tahun 1934. Yang berikutnya adalah iklan rokok. Kalau zaman sekarang di Indonesia rokok nggak boleh diiklankan sembarangan. Kalau diiklankan di TV, maka iklan hanya boleh ditayangkan di malam hari. Iklannya juga nggak menampilkan seseorang yang sedang merokok. Bungkus rokok juga harus disertai peringatan bahaya merokok. Iklan rokok zaman dulu terang-terangan menggambarkan seseorang yang sedang merokok. Seperti 3 contoh iklan pada gambar ini, penduduk pribumi dan warga asing dengan ekspresi bahagia berada di toko rokok sedang memilih dan membeli rokok favorit mereka. Kalau zaman sekarang bikin iklan rokok seperti itu ya bakal dilarang. Tayangan film di Indonesia saja selalu mensensor adegan seorang yang sedang merokok. 5. Iklan sabun Lux. Sabun Lux ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan sempat ada kontes kecantikannya. Kalau zaman sekarang iklan tidak terlalu banyak bicara berkat adanya media televisi. Jadi tinggal menunjukkan gadis-gadis cantik maka selesai sudah. Kamu sudah cukup meyakinkan orang. Kalau zaman dulu perlu dituliskan semua keunggulan produknya agar lebih meyakinkan. Sabun di iklan jadul ini tertulis sabun kecantikan dari 846 antara 857. Kalau dipikir-pikir terlihat random memang angka itu. Kalau sekarang cukup 9 dari 10 orang memakai sabun ini. 6. Iklan pasta gigi. Pasta gigi Pepsodent ternyata juga sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau sekarang pasta gigi punya begitu banyak jenis, mulai dari untuk gigi sensitif, untuk gigi lebih putih, dan mencegah gigi berlubang, dan lain-lainnya. Kalau zaman dulu, yang ditekankan adalah membuat gigi menjadi lebih putih. 7. Iklan Pilkina. Pilkina sekarang digunakan, Pilkina sering digunakan sejak dulu untuk menyembuhkan penyakit malaria. Karena penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian yang utama. Karena itu, Pilkina banyak dicari dan dibutuhkan. Nah, coba deh lihat iklan yang tampil ini. Masih menggunakan aksara Jawa. Bisa nggak kamu baca tulisannya? Artinya kurang lebih sama dengan umurku panjang sebab selamanya minum Pilkina. Kalau zaman sekarang sebenarnya sudah tidak banyak ya yang minum Pilkina. Untuk berikutnya iklan kaos. 2. Iklan kaos yang ada di gambar di bawah ini punya motif bergaris. Sepertinya zaman dulu kaos motif bergaris memang lagi tren. Kalau pakaian zaman sekarang biasanya akan lebih menekankan pada desain yang keren dan gaul.
Tapi kalau zaman dulu yang ditekankan adalah tidak luntur seperti yang ada di iklan tersebut. Sama dengan iklan lainnya yang dicetak pada zaman dulu, tulisan juga masih menggunakan tulisan ejaan lama. Iklannya juga terlihat sederhana hanya dengan gambar lukis saja. 9. Iklan pariwisata. Sejak dulu Indonesia memang terkenal dengan budaya dan wisata tradisionalnya. Jadi jangan heran ya kalau ternyata pariwisata juga sudah banyak dipromosikan sejak zaman Belanda. Contohnya, 3 iklan tempat wisata yang kita tampilkan ini menggambarkan tradisi Jawa dan Bali. Dalam iklan tersebut, Pulau Bali dan Jawa ternyata merupakan sebagai pulau romansa. Kalau sekarang sih sepertinya tinggal Bali saja yang masih disebut sebagai pulau yang romantis. Sedangkan Pulau Jawa lebih pada wisata adat, tradisi, serta alamnya. 10. Iklan mobil Fiat. Mobil masih disebut dengan kereta, makanya kamu akan banyak melihat tulisan kereta di sini. Sejak zaman Belanda, mobil Fiat sudah beredar di Indonesia. Nah, iklan dicetak tahun 1927 di Indonesia. Kalian bisa nggak kira-kira menerjemahkan istilah-istilah asing yang ada pada iklan tersebut? Sama dengan beberapa iklan jadul lainnya, iklan ini juga wordy alias banyak menggunakan kata-kata. Kalau dibandingkan dengan iklan mobil dalam bentuk cetak zaman sekarang, biasanya sih cuma menunjukkan gambar mobil dengan setting yang sesuai dengan jenis mobil, kemudian cukup disertai dengan nama mobil dan tag lainnya. Nah, itu tadi beberapa iklan jadul yang sempat beredar laris di pasaran dengan perkembangan teknologi dan teori marketing. Sekarang ini kita bisa melihat iklan yang lebih simpel tapi benar-benar membuat kita teringat dengan produk tersebut. Meskipun kadang beberapa iklannya sengaja dibuat aneh, tujuannya sama, agar kita ingat produk tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.